itu habis jatuh sama saya, udah sertifikat saya ambil, udah habis apa wae om. Sertifikat apa tuh? Tanah saya kan. Wow. Makanya teman-teman yang lain yang susah keluar dari jeratan judi online ini adalah mereka mau berhenti tapi masih bergelut di judi online-nya. Banyak alasannya kayak kepingin ngebalikin kekalahan, udah punya utang. Yang di pikiran mereka itu bermain nanti kalau menang buat bayar utang gitu loh. Tanpa mereka sadari justru utangnya makin banyak, duitnya makin habis buat main slot itu tadi yang tak kunjung menang. Pemain A di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah nggak bisa nangkep. Gimana? Ada problem apa nih? Lu tinggal di mana lo? Saya di Bekasi om. Di Bekasi. Oke, terus main judi online-nya lu main judi online apa? Slot, kalau slot. Oke. Slot Lu kapan kenal slot itu? waktu awal itu saya kenal itu di bola om. Kalau judi online itu bola hobinya dulu 2017. Oke, terus Itu tuh kalau bola itu bedanya kita seenggaknya kita pegang uang itu lama om. Pegang uang itu lama. hmm, Misalnya kita punya uang 15 juta atau 20 juta, pasti ada 5 hari atau seminggu ada om. Kalau misalkan slot itu beda banget om, gatel. Game cepat gitu. soalnya, game cepat. Iya, game game apa hoki-hokian kali kalau ibarat itu mengadu nasib, game adu nasib mutlak gitu. Lu mulai pindah ke slot dari kapan? Nah, sempat sempat tadinya anti om, tadinya anti main slot tadinya. Nah, Terus sempat WD itu 35 juta apa 30-an lah saya WD tuh. Nah, pas saya WD tuh kok enjoy main slot kata saya tuh. Tadinya udah gak mau nih, tetap nih anti-anti, tapi kok bedanya sama bola tuh kalau slot tuh enjoy. Kita itu nggak harus prediksi lama, nggak harus lihat pola ini pola itu, bohong ah, namanya pola slot mau hoki-hokian. Kita udah kayak orang nggak punya pikiran aja om, nggak mau mikir, malas mikir aja udah main kita ngadu nasib. Beda sama beda sama apa, sama bola kita lihat dulu nih line up-nya segala macem, hmm, beda jauh. ya. Oke, terus lu Nah berarti pas masuk gitu ke tuh slot dari kapan? 2021 kayak pas mulai covid. Hmm, Oke. Terus Nah telak di situ lumayan, telak di situ kayaknya apa, slot mah telak, punya utang bank segala macem dulu mah nggak sampai ke bank dalam, nggak hmm, sampai dalam dulu mah bola, walaupun ngadunya misalkan 2 juta hmm. 3 juta, nggak sampai dalam kayak gini. Slot mah emang dalam. Dari tahun 2021 itu coba lu ceritain aja. Perjalanan di slotnya gimana? Nah dari slot itu saya awal mula WD 30 itu main sebentar tuh saya. Beda itu tuh pas awal mula main bola, saya menang duit berapa om disisihin saya tuh, ah main slot ah udah pasti jamin kalah nih, udah pasti jamin kalah, emang udah duit duit Hmm. asli om. Saya ingat itu duit menang dari taruhan bola. Nah udah menang itu tuh saya keslotin, mau menang mau kalah ah, tiba-tiba 35 juta. Hmm. Nggak usah pakai lihat link up segala macem, nggak usah, tinggal klik-klik doang kita dapat duit. Nah pas gitu saya tuh anti-anti, antisipasi atau kegoda ke dalamnya gitu slotnya. Pas saya main bola lagi tetap aja om, mending lebih lebih ke judi slot. Kalau orang yang bodoh kayak saya mah mungkin yang Hmm. pakainya nafsu bukan logika atau hobi. Oke, terus Nah, di situ mulai terobsesi tuh sama slot. Wah, habis-habisan kacau. Lumayan di situ. Habis-habisan telak. hmm. Terus habis-habisan Nah, gimana tuh kalau maksudnya? habis om, kendaraan segala macam habis. Slot. Oke. Sekolah yang paling sayang itu kata saya itu masa depan saya itu kebuang-buang. Oh, Yang kata saya waktu itu itu lu masih udah waktu itu berarti lu masih tua. sekolah. Enggak, memang umur itu kan kita mungkin waktu itu kita ada kemajuan atau gimana itu enggak ada. Emang 5 kan dulu masih usia-usia harusnya pendidikan om, dulu kuliah mungkin. Hmm. Aduh saya gak bisa itu, gak bisa saya.
Dulu tadinya kalau orang tua itu seenggaknya apa setidaknya nggak kaya juga dia intelek, Hmm. dia hobi apa pendidikan tuh itu saya nggak jarang sih. Uang uang apapun itu kalau buat misalkan hidupnya tuh kalau buat rokok segala macam dia nggak ada, tapi kalau buat SPP atau apa kecil kata dia om, Hmm. makna makna apa dapat dapat nilainya kali ya sama nilai Hmm. itu. Intelek nenek saya bapak saya nggak banyak laga itu habis jatuh sama saya apa udah sertifikat saya ambil udah habis apa bayong Sertifikat apa tuh? tanah saya kan. Wow. Kan apa namanya tuh kalau keluarga tuh ini oh apa semua itu ada cucu aja dah misalkan cucu ada 12 itu sarjana udah pasti sarjana semua udah Hmm. seneng lah masalah pendidikan tuh. Memang hidup udah gak usah banyak gaya udah mending kita apa hal yang positif kegiatan positif itu saya hilang om hilang. Kalau di keluarga tuh memang misalkan kalau saya lagi ngekos nih kerja yang ngekos bisa kelabakan kemana, tapi kalau lagi di kumpul keluarga ibadah om ibadah itu jam itu nggak ada katanya waktu nggak sibuk, nggak ada katanya tidur pagi bangun malam bangun sore, nggak ada siang kita sholat Hmm. waktunya udah tertata dan Hmm. nah pas gitu tuh udah saya rasa nyesal emang jauh masa depan yang ini. Setelah kenal judi jadi berubah gitu. Jauh om jauh ya. Sampai di titik lu sekarang ngubungin gua itu gimana? Apa yang lu rasain? Nah saya itu gitu Om. Kan om lebih 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 tua lebih apa saya tuh ada mau eksekusi saya tuh tadinya mau eksekusi memang tadinya saya kosan nggak kebayar kan gaji saya juga gaji itu lumayan lah Om, kalau katanya ibaratnya buat hidup mah cukup lebih sedikit lah itu nggak ada oh buat kosan juga kadang-kadang paksain. Nah ini ada 3 orang nih nagih. Nah saya tuh udah mau ada rencana di top up nih pinjaman saya nih yang di koperasi aja dulu di top up kena kali 20 30 mah kena 30 itu saya potongannya angsuran saya yang ini nih masih sisa angsuran 12 jutaan. Hmm. Nah, misalkan kalau saya top up, itu paling kena 15 juta itu hitungannya saya ngangsur tuh yang 30 itu sampai 45. Nah, menurut Om itu mending tahan aja dulu kita malu sebulan 2 bulan atau gimana kalau kata Om gitu. Kalau Ya, ya, ya. Oke. nah gitu, Nah, lu masih main apa enggak? udah puyeng Om kalau masalah ngomongin main. Enggak, masih main apa enggak? Enggak sama sekali Om. Terakhir main kapan? Saya mungkin ada 4 bulan atau 5 bulan yang lalu kali Hmm. main. Oke, oke, oke. Ya itu udah bagus, lu udah berhenti. Trigger kenapa lu berhenti itu apa? Bayar-bayarin dulu dah kalau pegang uang, utangnya jangan digolangin dulu. Hmm. Ntar kebiasaan Om, ntar kebiasaan insya Allah ya kalau mungkin Allah bantu. Ntar kebiasaan kita, oh ya kita utang dulu nih, kita tutup utang dulu, kita tutup utang dulu. Pasti kebiasaan pas gajian tuh Ah, bukan mikirin depot, tapi utang insya Allah ya. yang bikin lu berhenti apa selama 4 bulan ini? Itu Om, kalau pas gajian saya duit masuk, dipotong bank, dipotong ini saya sisanya tuh saya bayarin apa nih bekas makan saya. Dulu mah beda Om, pegang duit tuh diselonin dulu, digocek dulu. Belum di auto debit atau gimana saya selonin dulu. Apa belum belum diambil koperasi apa gimana saya di m-banking disikat dulu. Sekarang mah enggak aja udah pasrah kita punya utang. Oke. Kalau kalau ngeliat problem lu eh agaknya ya, agaknya nggak ada rumusan gali lubang tutup lubang. Lu mau beresin uang dari pinjamannya udah nggak bisa. Udah itu bukan Oh, iya. nggak bukan bukan solusi yang tepat lah. Nggak itu malah lu di pinjaman yang baru nanti di koperasi ini lu ada bunga ya kan? Tadi lu bilang bunganya sekitar kenanya 15 jutaan ya. Kalau minjem 30 kenanya di 45-an ya. Saranku fokus dulu selesaikan utang yang ada pelan-pelan sambil nyari
pendapatan tambahan, income tambahan. Jangan nutup lobang gali lobang gitu. Lu mau nyaru utang tapi dari utang juga. Nanti di sini kelar, nanti di koperasi makin banyak yang minjem 30 kenanya 45. Kena bunganya 15 juta, itu nggak worth it. Mendingan lu bilang aja sama yang ngutangin lu, yang nagih-nagih, bilang aja gue bakalan bayar, gue bakalan tanggung jawab, tapi tolong kasih gue waktu, gue bakal balikin. Karena situasi sekarang gue lagi bener-bener kacau, betul-betul nggak memungkinkan untuk gue bisa bayar cepet gitu. Lu bilang gitu aja. Pokoknya terserah lu cara bilangnya gimana, cara ngomongnya gimana. Yang penting lu nego ke orang yang minjemin itu untuk kasih waktu lu buat bisa bayar, tapi ada jangka waktu lebih gitu loh maksudnya. Jadi Oh ya. jadi lu jangan buru-buru sikat lu pinjem duit dari koperasi, yang ada nanti lu punya beban baru yang lebih besar malahan gitu. Itu menurut gua kayak gitu. Jadi memang rumusnya gali lubang tutup lubang kan, nggak bagus. Ada utang dibayar dari utang juga, ya udah bakalan numpuk, bakalan jadi bola salju tuh nanti, bakalan ngebum meledak nanti gitu. Saranku jangan lakukan itu, saranku ya. Lu yang penting lu perjuangkan negosiasi aja dulu dengan teman-teman lu itu yang minta uangnya dengan cepat. Lu ngomong aja negosiasi, lu bilang baik-baik lah ke mereka bahwa itu tadi yang gue bilang, gue bakal baikin tapi kasih gue waktu, bla 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 bla. Lu yang ngerti lah karakter teman lu seperti apa. Emang emang benar yang masukkan Om juga sepemikiran sama saya. Contohnya kan senior saya mungkin ada yang utangnya potongannya sampai 2.800.000 di di jangka waktu 2 tahun setengah. Itu tuh pas top itu tuh nerima tuh top up lagi. Selanjutnya ya udah, lu bagus sudah ninggalin judi online, sudah keluar dari jerembab itulah. Lu tinggal fokus beresin kehidupan lu yang kemarin sempat berantakan, lu beresin pelan-pelan, lu perbaiki. Kalau lu udah fresh, kalau lu udah tenang, meskipun lu punya utang gitu ya, tapi lu fokus buat ngeberesin semua tuh satu persatu dalam kondisi sudah keluar dari jeratan judi online. Jadi makanya teman-teman yang lain yang susah keluar dari jeratan judi online ini adalah mereka mau berhenti tapi masih bergelut di judi online-nya. Banyak alasannya, kayak kepingin ngebalikin kekalahan, udah punya utang. Jadi yang di pikiran mereka itu bermain nanti kalau menang buat bayar utang gitu loh. Yang ada di pikirannya kayak gitu. Tanpa mereka sadari, justru utangnya makin banyak, duitnya makin habis buat main slot itu tadi, yang tak kunjung dapet, yang tak kunjung menang, yang akhirnya duitnya dilempar ke bandar makin banyak makin banyak. Mereka nggak sadar itu. Itu kenapa teman-teman yang lain itu susah buat berhenti. Karena masih di lingkungan, masih bermain judul. Dan pikirannya tuh macam-macam, pengen ngebalikin kekalahan dan lain-lain. Gitu ya. Itu aja dari gua. Jadi lu udah punya ebook belum sih? Ibu ibu belum tuh ibu. Lu beli ebook lah. Tuh di situ ada tuh. Cuman 49.000 doang lu dapat video Guys, programmer ngehack situs judi online. Lu sikat lah itu, dapat dua, dan teman-teman semua yang sudah dapat, udah ratusan yang dapat itu mereka bener-bener sudah dapat manfaatnya. Dan mereka terima kasih banget dikasih ebook dan sama video itu, dan mereka benar-benar stop, sudah jijik malahan gitu. Dan mereka pelan-pelan, bukan pelan-pelan, malahan banyak yang laporan ke gue, bang thank you banget gitu, gitu belilah. Itu lagian belinya duitnya tuh disodakohin, dibuat donasi buat Jumat Berkah buat anak-anak yang nggak mampu, anak-anak pemulung di sini yang nggak mampu tuh gue selalu bagi tiap Jumat kayak gitu. wah itu mantap mantap. itu untuk Salah itu ya. itu buat lu juga tuh, buat ladang lu bisa dapat doanya mereka juga gitu. Jadi saat gua ngasih, gue bilang sama mereka juga nih, doain teman-teman Om ya yang lagi pada pengen berhenti judi biar bisa berhenti judi gitu. Gua kasih itu 49.000 bro, lu sekali deposit aja 200.000, cuma 5 menit habis gitu. Nah makanya, ya kan, makanya buat teman-teman nih, kalian masih pada susah berhenti, yang pada bingung cara berhentinya kayak gimana, gue udah share ebook dan video programmer itu ngehack situs judi online yang isinya tuh di dalamnya adalah kebohongan-kebohongan, presentasi kemenangan kalian sudah diatur dan lain-lain. Nah kalau teman-teman kepengen dua file itu, ebook dan video itu, silakan DM aja di Instagram gua.
gitu. Harganya murah meriah, cuman 49.000, itu betul-betul investasi untuk masa depan lu, investasi untuk selamanya. Dan gua jamin dari experience teman yang pada baca dan sudah nonton, itu mereka betul-betul jijik, mereka betul-betul sudah nggak mau nyentuh lagi judi online karena di situ betul-betul dibuka bener-bener gitu. Sebenarnya gue bisa aja ngasih free. Ada beberapa kok, juga banyak teman-teman yang lain gue kasih free juga kok, banyak gitu. Cuman gue tuh kepengen tahu kesungguhan kalian. Cuman 49.000, gue pengen tahu kesungguhan kalian bener-bener kepengen berhenti apa enggak. Kalau kalian nggak mau dengan bisa dibilang mahar atau harga 49.000 aja kalian nggak mau, tapi buat deposit semalam atau 5 menit habis, tapi untuk 49.000 untuk membuat kalian berhenti menjadi hidup normal selamanya, kalian nggak mau ya, kalian bisa melihat sendiri, bisa menilai sendiri kalian itu manusia seperti apa gitu. Orang gua aja belajar menghabiskan puluhan juta. Gua ikut seminar yang sedang gua jalanin gitu ya. Gue ikut seminar itu harganya mahal, bisa 12 juta, itu cuma 4 jam. Gue ikut. Kenapa? Karena gue pengen belajar, karena gue butuh ilmunya. Jadi ada harga yang perlu dibayar. Nggak semua melulu semuanya gratisan, nggak bisa. Kalau kita prinsipnya adalah prinsip gratisan kayak gitu, nggak bakal bisa maju, bro. Gitu. Dan gue sekarang lagi studi S2 sekarang gitu, Di ya kan? mana itu? Ada di kampus Jakarta. Apakah gue di sini free? Enggak, gue bayar. Gue harus bayar mahal puluhan juta. Gue sih terserah teman-teman yang nggak mau beli e-booknya dengan harga murah segala macam. Silahkan kalau kalian masih mau menjalani hidup kalian dengan terbata-bata, dengan carut marut, ya silahkan. Gue udah mencoba membantu kalian. Tapi kalau kalian nggak mau dibantu, ya monggo silahkan. Kan kayak gitu, simple kayak gitu. Nah, buat lu bakalan bisa berpikir jernih, bakalan menyelesaikan masalah lu kalau lu udah fresh. Kalau lu betul-betul fresh itu berarti lu udah keluar dari jalur pikiran-pikiran judul kepengen ngebalikin kekalahan, ini itu hahiu banyak lah bla bla bla. Lu udah hilangin itu, ya udah lu tanggung jawab, pusungkan dada bener-bener lu. Udah, gue masalah ini bakal gue selesaikan, badai pasti berlalu. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, lu hadepin aja. Tapi cara ngambil keputusannya itu betul-betul dengan fresh. Fresh tuh gimana ya? Jangan kegabah tadi, jangan lu ngutang buat bayar utang. Nanti ke depannya lu bakal stres lagi, di sini selesai nambah masalahnya 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Jadi nggak bakalan kelar. Jadi bias terus tuh kayak bola salju gitu. Kalau saran gua, sekarang lu fokus nyari uang tambahan, uang yang sekarang setiap bulan ada pemasukan buat dicicil, buat bayar utang yang ada. Yang teman-teman yang pada minta buru-buru segala macam, lu negosiasi di situ, butuhnya lu negosiasi tuh, ngomong sama mereka, lu dengan legowo, dengan rendah hati bilang gue bakal balikin, tapi tidak sekarang, mohon kasih gue waktu. Itu aja ya. Ini